yak-yak yang mau balik ke arah Gorakchep, membawa seluruh perlengkapan logistik untuk orang-orang yang nginep di base camp sana. Everest Base Camp! Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kalau di Indonesia namanya daun jelatang. Langsung tinggal dimasukin bahannya tuh, terus digiling, udah keluar berupa tepung. Hi, Sven. Hi, come here. Bye, thank you. Hi. Yeah, made by me. No. Drink. Petualangan jejak petualang kali ini berbeda. Kami akan mengeksplorasi salah satu negara yang terkenal dengan gugusan pegunungan Himalayanya. Ya, Nepal. Puncaknya yang meruncing dan tertutup salju abadi menggambarkan betapa gagah dan membius setiap kaki yang menginjaknya. Pada perjalanan saya menuju ke Everest Base Camp, saya sangat beruntung. Selain disuguhi pemandangan yang sangat indah, saya juga diberi kesempatan bertemu dengan beberapa fauna gunung. Mereka seakan ikut menyapa kami. Burung monal Himalaya adalah burung nasional Nepal. Ia terkenal dengan mahkotanya yang indah dan bulu berwarna-warni yang dimilikinya. Bernama latin Lophophorus impeyanus, burung monal Himalaya juga ditemui di beberapa daerah di India. Fauna kedua yang menyapa kami adalah kambing gunung. Sore hari adalah waktunya untuk mencari makan bagi mereka. Otot yang kekar menjadi salah satu ciri khas kambing ini. Ada kambing gunung. Yang kelihatan banget perbedaannya sama kambing biasa adalah ototnya kekar sekali kayak binaragawan. Ini biasanya jantan yang dominan, alfanya, makanya dia berani turun-turun sampai ke bawah dekat sama manusia. Selain kedua hewan ini, seringkali selama perjalanan kami menemukan berbagai macam transportasi hewan, mulai dari keledai, meol, dan jobkyo. Meol adalah persilangan antara keledai dengan kuda. Hewan ini memiliki kekuatan seperti kuda, namun mudah dikendalikan seperti keledai. Sementara jobkyo adalah persilangan antara sapi dengan yak. Kekuatannya hampir mengimbangi yak. Jobkyo bisa mengangkut barang sampai ke tempat rendah, berbeda dengan yak yang hanya bisa hidup di daerah dingin dan tinggi. Hewan-hewan ini membawa berbagai macam perlengkapan logistik, mulai dari kentang, nasi, hingga sayur mayur dan daging. Tak jarang juga mereka bertindak sebagai porter, membawa tas-tas para pendaki. Perjalanan saya menuju ke Everest Base Camp kurang lebih ditempuh dalam waktu 3 jam. Dan ini lihat nih, yak-yak yang mau balik ke arah Gorakchep itu mereka baru aja dari Everest Base Camp, membawa seluruh perlengkapan logistik untuk orang-orang yang nginep di base camp sana. Kalau ada yak gak boleh sembarangan, gak boleh deket-deket karena terkadang mereka bisa agresif banget. Nah, yak-yak di sini bisa berfungsi juga sebagai porter. Jadi ada porter manusia, ada juga porter yak. Yak berasal dari bahasa Tibet yak atau gyak, sebutan yak untuk yang berjenis kelamin jantan. Sementara yak betina disebut dengan dri atau nak. Hewan ini sekilas seperti kerbau, merupakan binatang asli pegunungan Himalaya. Perbedaan yang paling terlihat antara kerbau dengan yak adalah bulunya yang tebal dan lebat menjulur di sekujur tubuh.
Bulu-bulu yang lebat dan tebal ini melindungi yak dari paparan hawa dingin pegunungan di dataran tinggi bersalju. Selain tinggal di alam bebas, yak juga dipergunakan untuk membantu tugas keseharian masyarakat yang tinggal di sekitar pegunungan Himalaya, seperti sebagai alat transportasi oleh petani membawa hasil panen. Para pedagang memanfaatkannya untuk membawa barang dagangan melewati perbukitan yang naik turun. Yak juga sering diperuntukkan membawa peralatan dan bahan makanan. Hewan pengangkut beban ini juga bisa ditemukan di pegunungan berselimut salju di Mongolia hingga daratan Rusia. Ada sekumpulan rombongan yak yang lewat, dan ini salah satu alasannya kenapa yak masih jadi moda transportasi utama di sini. Karena rambutnya yang tebal, kekuatan yang luar biasa. Jadi mau cuaca seperti apapun, tetap bisa dibawa seluruh kebutuhan logistik. Ada beberapa pos pemeriksaan di sepanjang jalur pendakian Everest Base Camp. Sekarang Rani udah sampai di Sagarmatha National Park, jadi ini semacam gerbang Taman Nasional kalau kita mau lanjut ke Namche Bazaar. Semakin ke atas, pemandangan semakin indah. Setiap jembatan yang dilewatin sepertinya punya pemandangan yang berbeda. Kalau yang pertama tadi, sungai yang bagus banget kanan kirinya. Kalau di sini, yang indah adalah hutan pinusnya. Saya bisa melihat dua jembatan gantung. Jembatan gantung yang di bawah adalah jembatan lama yang sudah tidak digunakan lagi. Jembatan yang di atas adalah jembatan baru yang digunakan pendaki saat ini. Disebut sebagai jembatan Hillary. Ini adalah jembatan terpanjang 130 meter dan juga tertinggi yang ada di jalur Everest Base Camp. Ini jembatan terakhir, jadi bisa dilihat pemandangan di sini fantastik sekali, menakjubkan. Ini adalah pemandangan paling bagus yang saya lihat. Jadi jembatan ini tuh baru ada 4 tahun yang lalu. Sebelumnya pakai jembatan yang lama, dan sebelum ada jembatan yang lama, dulunya Tenzing Norgay and also Edmund Hillary, dia pakai jalur lama itu dia. Bendera warna-warni juga selalu menghiasi jembatan-jembatan ini. Angin yang berhembus kencang membuat bendera ini melambai dengan indahnya. Hari sudah semakin sore. Saya harus mempercepat langkah agar bisa sampai ke Namche Bazaar sebelum gelap. Cuaca dingin semakin menggigit. Perjalanan Rani sampai ke Namche sebenarnya tinggal 3 jam lagi. Tapi treknya nanjak terus. Perlahan namun pasti kami terus mendaki. Setiap lelah menghampiri, pemandangan indah menjadi oksigen baru bagi kami. Sebenarnya menurut saya semua gunung itu punya struggle-nya masing-masing, punya kesulitannya masing-masing. Tapi yang membuat saya ataupun pendaki lain tetap semangat adalah pasti keindahan alam yang ditawarkan. Gak pernah habis. Ikuti jejak saya, jejak petualang. So, this is Namche Bazaar. Yes. You already arrived? Akhirnya sampailah kita di Namche Bazaar di ketinggian 3.440 meter di atas permukaan laut. We will stay here for 2 days. Tonight. Oh, tonight. Perjalanan menuju ke Everest Base Camp selalu dipenuhi dengan kejutan, mulai dari keragaman panorama hingga perubahan cuaca yang ekstrim. Hai guys, hai. Oke, hari ini perjalanannya kita akan menuju ke Lobuche di ketinggian 4.910. Perjalanannya kurang lebih
7 sampai 8 jam. Dan ini teman-teman porter saya sudah menunggu untuk menemani perjalanan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hujan salju yang turun tiba-tiba membuat perjalanan menjadi lebih berwarna. Dingin namun magis. Itulah salju di pegunungan Himalaya. Sekarang cuacanya hujan salju, tapi nggak lama lagi Everest Base Camp. Jadi nggak boleh mundur atau patah semangat. Yuk lanjut, Everest Base Camp, Rani datang. Pendakian menuju ke Everest dari Everest Base Camp masih harus melalui proses yang panjang. Ketika pendaki tiba di Everest Base Camp, mereka akan menginap di base camp selama 5 malam untuk menyesuaikan diri dengan suhu dingin dan juga ketinggian. Everest Base Camp, ikuti jejak saya, jejak petualang. Total pendakian menuju ke Everest memakan waktu kurang lebih 2 bulan. Dari Everest Base Camp, bangun-bangun langsung disambut sama salju yang tebal. Semalam saya tidur, salju belum setebal ini, dan ini udaranya super dingin di sini. Tapi nampaknya belum banyak aktivitas karena biasanya orang beraktivitas tuh mulai dari jam 8 di base camp ini. Jadi saya mau lihat-lihat dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berbeda dengan petualang lainnya, tim jejak petualang mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan malam di Everest Base Camp. Merasakan kehidupan sehari-hari para tim ekspedisi yang bersiap-siap menuju ke puncak tertinggi dunia. Suhu dingin menjadi salah satu tantangan yang harus saya hadapi saat menginap di Everest Base Camp. Berada di sekeliling glasier membuat cuaca 2 kali lipat lebih ekstrim dibandingkan daerah lainnya di sepanjang jalur pendakian. Meskipun dingin, namun cuaca pagi ini sangat cerah. Gugusan pegunungan Himalaya membuat saya terpukau dan terpesona. Setiap tahun posisi Everest Base Camp selalu berpindah, mengikuti posisi glasier. Biasanya tim ekspedisi mendirikan tenda di atas es yang benar-benar keras agar keamanannya terjamin. It's really cold last night. Yeah. Ya. Nah, di sini lebih hangat sedikit. Nah, ini adalah dining room, jadi tempat semua orang berkumpul untuk makan, untuk bersantai, dan suhunya di sini juga lebih hangat dibanding di luar. Kalau lagi dingin begini melakukan semuanya tuh 2 kali lipat lebih susah. Bibir beku, jari-jari beku, semuanya beku. Otak saya juga mau mikir untuk ngomong susah karena kedinginan. Untuk itu saya dan tim harus terus melakukan aktivitas agar tubuh terasa lebih hangat. Satu operator ekspedisi bisa membawa hingga 20 orang pendaki pada setiap musim pendakian. Biaya yang dikeluarkan untuk menuju ke puncak pun tidak tanggung-tanggung. Dimulai dari $40.000 atau setara dengan 500 juta rupiah hingga miliaran rupiah. Tak heran karena operator tim ekspedisi harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Mulai dari logistik hingga tim rescue ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Selagi di pegunungan Himalaya, tak ada salahnya jika saya juga mencicipi kuliner khasnya. Saya lagi ada di sebuah daerah yang namanya Pokhara. Hari ini saya sama Rosina, Hira, dan juga Manci. Kita mau ambil satu tanaman yang udah akrab di Indonesia, tapi kalau di sini dimakan. Namanya sisnu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada di dataran tinggi membuat tidak semua tumbuhan dan tanaman dapat tumbuh subur di Nepal. Untuk memenuhi kebutuhan vitamin nabati, sisnu menjadi daun yang dipilih untuk dikonsumsi. This one? No. Ayo, kalau di Indonesia namanya daun apa? Kalau di Indonesia namanya daun jelatang, nyebabin gatel tapi bisa nyembuhin pegal-pegal. Nah, nggak semua bagian bisa kita makan, jadi yang diambil harus yang bagian atasnya yang masih muda-muda. Daun sisnu bisa ditemui di daerah yang memiliki kelembapan yang tinggi. Jenisnya pun beragam. Ada yang berdaun kecil dan yang berdaun besar. Namun jenis manapun tetap memiliki racun yang menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Di sini tuh jelatang atau sisnu bisa ditemui di mana saja. Ini posisinya nggak jauh dari rumah, dari jalur warga setiap hari ke kebun. Banyak banget daunnya. It's okay, it's okay. Tadi Rosina ngenain tangan saya pakai sisnu. Aduh, sakit banget. Bener-bener loh, gatelnya bener-bener gatel. Di Nepal, Tosiciodendrons radicans ini sudah menjadi makanan tradisional yang masih dikonsumsi hingga saat ini. Tentu saja cara mengolahnya harus hati-hati agar saat dimakan tidak timbul efek gatal yang berasal dari racun daun ini. Sudah dapat cukup sisnu tuh, udah banyak. Hati-hati jangan kena tangan. Nah, biasanya di sini diolah jadi sayur-sayuran untuk makan sehari-hari. Rasanya kayak apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah, ini tempat masyarakat Nepal yang masih tradisional biasanya masak. Ini dapurnya mereka. Namanya Chulo, Hira. Iya, Chulo. Dapur yang terpisah dari bangunan utama menjadi ciri khas dari rumah tradisional di Nepal. Tanah liat berwarna merah digunakan sebagai cat untuk rumah tradisional. Sisnu ini kan nggak bisa langsung dipegang karena dia gatal sekali. Jadi nggak bisa kita nyuci, ngebersihinnya pakai air. Nah, di sini ngebersihin sisnu dari segala macam serangga itu pakainya tepung. Cara ini membuat daun sisnu menjadi bersih tanpa perlu menyentuhnya. Oke, ternyata cara ngaduk yang seperti ini itu salah, harus seperti ini. Jadi daunnya ngumpul di tengah, terus pecah. Aduk lagi, ngumpul di tengah, tuh, terus pecah. Warna kuahnya semakin kental, semakin hijau kalau ngaduknya seperti ini. Sisnu ini baru dianggap matang kalau dia udah benar-benar kental sekali. Kayak bubur ketan hitam gitu kentalnya. Makanya tadi waktu diaduk pakai ini agak susah. Karena ini buat jenis masakan lain. Sekarang kita aduknya pakai alat yang tradisional dan sebenarnya. Dari batang bambu. Meskipun menimbulkan efek gatal, namun daun sisnu menyimpan banyak manfaat jika diolah menjadi minuman atau makanan. Salah satunya adalah melawan reaksi alergi. Daun ini berfungsi sebagai antihistamin yang baik untuk menyembuhkan gatal-gatal akibat alergi. Rasanya nggak seperti bayangan saya. Di bayangan saya tuh udah pahit, terus aneh, terus gatel di lidah. Ini nggak gatel sama sekali. Rasanya persis kayak bubur ayam, tapi nggak ada ayamnya. Jadi bubur ayam yang plain. Kentalnya, angetnya.
Perjalanan saya ke Nepal hari ini, saya main ke desa Idi Deorali sama Ama Apsara. Ama Apsara, cantik sekali dia ya. Saya mau lihat kebudayaan masyarakat sehari-hari yang ada di desa ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Idi adalah nama sungai yang berada di sepanjang desa Deorali. Sungai ini menjadi salah satu sumber mata air bagi masyarakat desa. Pemandangan indah menjadi salah satu ciri khas desa ini. Jika langit cerah, Gunung Vistil yang gagah dapat terlihat dari halaman rumah. Wah, betul-betul beruntung sekali ya. Kita di rumah. Namaste. Saya udah sampai di salah satu rumah tradisional yang ada di Nepal. Sapaan khasnya, namaste. Namaste, Ama. Nah, itu harus banget kayak ketok pintunya di sini. Ada berbagai macam kegiatan, ada yang lagi duduk santai sore-sore, ada juga yang lagi pinsing, pinsing mile. Itu adalah makanan pokoknya masyarakat Nepal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pinsing artinya menggiling. Setiap hari masyarakat mengolah mile menjadi tepung untuk diolah menjadi sumber karbohidrat. Tepung mile yang dapat bertahan cukup lama menjadi salah satu alasannya. Ini alat gilingnya unik menurut saya. Karena lihat deh, tuh. Dia jadi satu sama bangunan rumah. Jadi setiap mau menggiling nasi atau beras istilahnya millet di sini, langsung tinggal dimasukin bahannya tuh. Terus digiling, udah keluar berupa tepung. Ini dia salah satu spot favorit saya di rumah tradisional Nepal, dapur. Selain bentuknya yang unik, dapur di rumah ini memiliki aroma rempah yang khas. Ini dapurnya. Jadi kalau di rumah tradisional Nepal, dapurnya itu pasti ada di luar rumah. Jadi dia punya ruangan besar sendiri, lihat tuh. Lumayan besar kan? Tepung mile akan diolah menjadi dido. Namun sebelum mengolah makanan pokok, saya dan Didi akan mengolah terlebih dahulu lauknya. Tentu saja salah satu makanan khas Nepal, gundruk. Tidak sepanjang tahun sayur mayur dapat tumbuh subur di Nepal akibat dari kondisi cuaca. Sehingga masyarakat cenderung mengawetkan sayur hasil panen di musim panas dan semi. Lagi saya potong kecil-kecil ini namanya gundruk. Gundruk itu adalah sayur yang dikeringin. Saat proses pengeringan, lobak kering akan dicampur dengan berbagai rempah-rempah untuk memberikan rasa yang khas. Proses pengeringan berlangsung selama 2-3 hari tergantung kondisi cuaca matahari. Gundruk sudah matang, saatnya kami membuat dido. Proses pembuatan dido terbilang sederhana. Kuncinya adalah air yang mendidih. Saat air sudah mendidih, tepung harus langsung dimasukkan ke dalam panci agar adonan mengembang dengan sempurna. Nah, tadi pas airnya lagi mendidih-mendidihnya, milletnya langsung dimasukin terus dengan cepat, langsung lengket. Kalau di Indonesia menurut saya ini mirip kayak sagu. Aroma harum sudah langsung menusuk hidung saya. Oke. Saatnya saya mencicipi makanan tradisional Nepal yang hanya bisa ditemukan di desa ini. Makannya tuh mesti dikit-dikit, jadi bukan kayak makan nasi padang yang barusan saya lakuin langsung dihop. Jadi kayak mencop terus
Nah, gitu yang benar. Aduh, biasa makannya banyak. Rasa makanan yang enak dan pengalaman makan bersama Didi dan Ama benar-benar membuat petualangan saya menjadi lebih lengkap dan berwarna. Mito, Mito, kenyang. Iya. Jadi itu ditanya, enak tuh makanannya. Kalau buat saya, pokoknya kesan pertama ngenyangin, lihat itu padat banget. Dan enak, rasanya nggak jauh beda kayak kuah santannya masakan Indonesia, mirip-mirip kayak masakan Padang buat saya. Mito. Saya sudah sampai di salah satu pasar terbesar yang ada di Kathmandu. Ini disebutnya Pasar Asan. Jadi berbagai macam hal bisa ditemuin di sini, mulai dari hal-hal yang modern sampai hal-hal yang tradisional yang khas Nepal. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Seperti pasar tradisional pada umumnya, Pasar Asan tidak pernah sepi pengunjung. Berbagai macam barang dijual, dari kebutuhan pokok sampai pernak-pernik Nepal dijual di sini. Keuntungannya, kalau datang ke pasar pagi-pagi di seluruh belahan dunia, saya rasa kita masih bisa nemuin jajanan-jajanan tradisional yang cuma ada di negara itu. Kayak ini, salah satunya teh, tapi pakai rempah-rempah, namanya japati. Ini dia salah satu jajanan tradisional yang bisa ditemui di Pasar Asan, teh masala. Teh bercampur rempah-rempah ini terkenal dengan cita rasanya yang tajam. Japati menjadi rempah yang dipilih untuk campuran teh masala ini. Belum mencobanya saja, aroma tajam teh sudah menusuk hidung saya. Baunya tuh bau rempah-rempah. Kalau menurut saya semua aroma yang ada di Nepal ini ada bau rempah-rempahnya. Makanan, suasana pasar, termasuk minuman tradisionalnya juga bau rempah-rempahnya terasa banget. Untuk menghasilkan rasa yang pas, seluruh bahannya harus diaduk selama 5 menit. Agar rasa japati dapat menyatu dengan teh dan kopinya. Thank you. Wede, ini tampilannya nih mirip kayak cappuccino. Warnanya coklat muda terus di atas ada toppingnya. Jadi ini tehnya dari Nepal, terus biasa dikasih topping kopi lagi. Jadi menurut saya ini rasanya akan beragam sekali. Rasanya ada manisnya, tapi rempah-rempahnya yang terasa banget di lidah sama hidung saya kalau hembusin nafas. Rasanya yang khas akan selalu mengingatkan saya dengan suasana Nepal. Saya pun ingin mencoba belajar untuk meracik teh masala ini. Oke, sir. How can I make it? Slowly, ya? Yeah. Menurut saya ini tehnya unik banget. Bisa dibawa resepnya ke Indonesia karena rasanya enak. Nah, karena saya orang Indonesia, jadi harus tahu juga cara buatnya. Japati. Hi, sir. Hi, come here. Bye, thank you. Hi. Ya, made by me. Drink. Mimpi apa saya semalam tiba-tiba jadi penjual teh di Pasar Asan di Nepal. Nggak di Indonesia, nggak di Nepal, tetap jadi pedagang. Semuanya pakai ini. Try it. Kayak rasa teh saya aneh deh. Pertamanya rame, banyak yang datang. Lama-lama nggak mau lagi. Ya. Oh, mau. Ternyata cuma malu-malu. Try. Come here.
Namaste, namaste. Ya, selesai juga pengalaman saya berjualan teh di Pasar Asan, sungguh luar biasa. Ternyata orang di sini ramah-ramah banget, langsung pada datang, pada beli. Petualangan saya jadi lebih berwarna. Ikuti jejak saya, jejak petualang.